Halo, bebuhan pengangguran angka 7 Mawarung Jablay. Bertemuan lagi dengan saya Bang Junet, manusia kurang kerjaan yang hobinya nonton film. Film kali ini bercerita tentang para janda jenius merampok di sebuah rumah mewah milik seorang politisi yang sedang mencalonkan diri sebagai wali kota. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa para janda ini sampai merampok? Ini adalah sebuah misteri yang hanya akan terpecahkan di akhir film. Mari kita mulai alur ceritanya. Harry Rawling dan istrinya Veronica adalah pasangan yang sedang mengalami disintegrasi pernikahan atau keretakan hubungan setelah kematian anak tercinta mereka bernama Marcus. Mereka berdua menyimpan perasaan saling menyalahkan atas tragedi tersebut. Ini adalah Carlos dengan istrinya Linda. Mereka memiliki 2 orang anak. Carlos adalah seorang pecandu judi, di mana Linda harus membayar setiap hutang yang Carlos miliki, hingga membuat tokonya hampir bangkrut. Ini adalah Proleg, seorang lelaki emosian bersama istrinya bernama Alice. Meski menyayangi sang istri, Proleg sering memukulinya karena tidak bisa mengendalikan emosi. Ini adalah Jimmy, seorang suami perfect yang selalu memanjakan istrinya bernama Amanda. Mereka memiliki seorang bayi berumur 6 bulan. Di suatu malam, Harry bersama ketiga rekannya, Carlos, Proleg, dan Jimmy berhasil merampok uang sebesar $2 juta dari seorang mafia terkenal sekaligus politisi bernama Jamal Mining. Tapi dalam pelarian mereka tidak semulus yang diharapkan. Polisi bermunculan mengejar mereka dengan tembakan dari segala arah. Ada seseorang yang telah membocorkan aksi perampokan tersebut. Sial bagi Proleg, ia tertembak saat melakukan perlawanan. Pelarian terus berlanjut hingga tiba di sebuah gudang untuk mengganti mobil pelarian mereka. Namun saat mereka hendak kabur, polisi sudah menghadang di depan gerbang dan menembaki mobil van mereka hingga meledak. 4 perampok ini dinyatakan tewas terbakar bersama uang $2 juta hasil perampokan. Cerita kemudian berpindah. Ini adalah Tom Mulligan, seorang politisi tua yang memperkenalkan anaknya Jack Mulligan sebagai penerus dinasti kepemimpinan di distrik 18 kota Chicago. Keluarga Mulligan sendiri sudah menjadi terah pemimpin di kota Chicago selama 6 dekade terakhir. Meski begitu, Jack sebenarnya hanya mengincar keuntungan finansial saja, tidak benar-benar berniat mengurus kota. Scene kemudian berpindah lagi saat Jack menghampiri lawan politisinya Jamal Mining yang juga mencalonkan diri menjadi wali kota. Di sini juga ada Jet Timmy, adik Jamal yang terlihat terus memandangi sekretaris Jack. Sepertinya ia menyukainya. Jack mencoba melobi Jamal agar bersedia mundur dari pencalonan tersebut dengan imbalan uang rasa malu. Ia tidak ingin terah dinasti keluarga Mulligan dikalahkan oleh seorang kulit hitam mantan mafia seperti Jamal. Permintaan tersebut tentu saja ditolak oleh Jamal karena ia sangat yakin berhasil mendapatkan simpati masyarakat dan memenangkan pemilihan umum. Setelah kepergian Jack, Jet Timmy protes kepada Jamal. Kenapa ia harus memasuki dunia politik? Pertarungan politik sangat membuat sakit kepala, sangat rumit, penuh dengan intrik dan tipuan. Menjadi mafia itu sangat mudah, tinggal bunuh masalah selesai. Jamal menjelaskan, politik memang rumit, tapi saat kita berkuasa, uang akan mengalir tanpa kekerasan. Setiap perizinan, pembangunan, dan kontrak kerja adalah ladang uang. Mereka juga bisa dengan bebas menjalankan bisnis ilegal tanpa ada yang berani menyentuhnya. Tak lama kemudian, ajudan Jamal bernama Noel datang memberitahu kalau Harry Rawling dan 3 rekannya telah tewas setelah berhasil merampok uang kampanye milik Jamal. Mobil yang mereka gunakan meledak ditembaki polisi. $2 juta yang dirampok juga ikut musnah terbakar. Berpindah ke TKP ledakan, tim forensik melakukan pencarian sisa mayat yang meninggal dalam ledakan tersebut. Tidak ada mayat yang utuh. Bagian tubuh berserakan di mana-mana. Dipastikan kalau 4 orang perampok telah tewas di tempat itu. Di kediaman Veronica, terlihat ia sangat bersedih atas kematian suaminya. Tidak pernah ia membayangkan setelah anaknya, sekarang suaminya yang tewas. Amanda terlihat bersama anak bayinya berada di sebuah gereja, dengan mayat Jimmy yang sudah tidak utuh lagi di dalam peti mati di depannya. Alice juga meratapi kepergian Proleg di sebuah gereja. Meski sang suami sering menghajarnya, Alice menikmati perlakuan tersebut. Linda juga berduka di rumah ibu mertuanya setelah suaminya Carlos dimakamkan. Sekarang ia harus melanjutkan hidup sendiri bersama kedua anaknya. Sedangkan di kediaman Mulligan, Tom tidak ingin Jack kalah bersaing dari Jamal dalam pemilihan umum nantinya.
Sang ayah memberikan nasihat-nasihat lama kepada Jack tentang bagaimana menjadi sosok seorang pemimpin. Tapi Jack tidak peduli dengan norma politik dan etikanya. Ia akan mengalahkan Jamal dengan caranya sendiri. Ia tidak suka menjalankan politik dengan cara kolot seperti sang ayah. Lanjut di arena basket milik Jamal, JTM mengumpulkan anak buahnya, termasuk 2 orang yang menjaga berangkas uang milik Jamal. Ia sangat kesal kenapa uang $2 juta itu bisa dirampok, sedangkan 2 penjaga itu masih baik-baik saja. Ia menuduh keduanya telah berkhianat. 2 orang ini sangat takut. Mereka tahu temperamen JTM yang tidak segan membunuh siapapun. Anehnya, JTM malah menyuruh mereka berdua menyanyi untuknya. Setelah merasa puas dengan nyanyian itu, JTM langsung menembak 2 orang itu hingga tewas. Lanjut terlihat Veronica dalam perjalanan menuju pemakaman. Bas, sopir pribadi Harry, memberikan kunci berangkas dengan alamat di mana berangkas itu berada. Ia mengatakan Harry pernah berpesan agar memberikan kunci itu jika kecelakaan menimpanya. Setibanya di pemakaman, banyak orang yang telah berkumpul dengan pastor yang membacakan doa. Di sana juga ada Jack Mulligan bersama sekretarisnya. Ia mengucapkan bela sungkawa dan menawarkan bantuan. Jika Veronica membutuhkannya, ia bisa mendatanginya. Jamal dan JTM juga hadir, tapi hanya memantau dari kejauhan. Jamal masih belum mengerti kenapa Harry menargetkannya, padahal mereka belum pernah bermasalah sebelumnya. Sebelum pulang, Veronica meminta Bas memberikan daftar nama semua orang yang mati bersama Harry dalam perampokan itu. Terlihat ia ingin melakukan sesuatu dengan nama-nama tersebut. Malam harinya di apartemen, Veronica masih meratapi kematian suaminya. Bayangan Harry selalu menghantuinya. Tidur tak nyenyak, makan tak enak. 2 orang yang dicintainya telah pergi. Tiba-tiba pintunya diketuk. Itu adalah Jamal Mining. Mafia berkedok politisi ini masuk sambil menggendong anjing kesayangannya. Tanpa banyak cakap, ia menjelaskan kalau suaminya, Harry, telah mencuri uangnya sebanyak $2 juta. Jamal mengancam sambil mencekik anjing imut kesayangan Veronica itu di tangannya. Veronica harus mengembalikan uangnya. Uang $2 juta yang ikut terbakar dalam perampokan. Paling lambat 1 bulan, setidaknya 1 minggu sebelum pemilihan. Jika tidak, ia akan datang lagi untuk membunuh Veronica dan anjing kesayangannya tersebut. You have a nice penthouse here. I'll give you 1 month. You left. Give 0 fucks. Welcome back. Di pagi harinya, Linda merasa terhina saat sejumlah pria brengsek masuk ke dalam tokonya, mengambil apapun yang berharga untuk menebus utang suaminya yang telah meninggal. Ternyata Carlos telah menjaminkan toko mereka untuk membayar hutang judinya. Linda tidak bisa melawan karena orang ini memiliki surat perjanjiannya. Sedangkan Veronica, ia pergi ke tempat di mana Harry menyimpan berangkasnya. Setelah kotak itu dibuka, hanya ada buku catatan suap pejabat pemerintah dan daftar perampokan yang telah dilakukan. Juga ada daftar perampokan yang belum dilakukan atau target selanjutnya. Tertulis dengan sangat rinci tentang sebuah rencana perampokan lengkap dengan denah bangunannya. Hanya saja, Veronica tidak mengetahui di mana tempat dalam denah bangunan tersebut. Di dalam buku itu juga terdapat sebuah amplop bertuliskan nama Ken R. Di dalamnya berisikan foto perselingkuhan milik Ken R. Setibanya di luar, Veronica meminta Bas membantunya bangkit. Tapi ia tidak memiliki uang untuk membayarnya. Hanya mobil peninggalan Harry yang ada. Tidak lama, hanya butuh 2 bulan. Jika pekerjaannya selesai, Bas boleh mengambil mobil itu sebagai bayaran. Sebagai tugas pertamanya, Veronica meminta Bas mengantarnya ke kafe bowling karena tempat ini tercatat dalam buku catatan Harry. Bas tidak menolak, ia hanya diam dan melakukan tugasnya. Sampainya di sana, Veronica bertemu dengan pemilik kafe bowling bernama Bobby. Orang ini adalah rekan Harry yang biasanya bertugas menerjemahkan denah target. Bobby tidak bisa membantunya dengan hutang tersebut. Ia menyarankan agar Veronica menggunakan buku catatan itu untuk melunasi hutang Harry. Sementara itu di luar kafe bowling, JTM ditugaskan Jamal untuk mengikuti setiap gerak-gerik Veronica. Di perjalanan pulang, Veronica meminta Bas menemukan alamat ketiga istri rekan Harry yang terlibat dalam perampokan. Ia berniat menemui mereka untuk sekedar bertukar pikiran. Di lain tempat, Alice terlihat sangat putus asa setelah kematian suaminya. Untungnya masih ada sang ibu yang terus menyemangatinya. Anehnya, sang ibu malah memberikan saran agar Alice menjadi pelakor, menjadi wanita simpanan para lelaki hidung belang yang kaya raya. Ini adalah cara paling mudah yang bisa Alice lakukan sekarang. Hanya perlu bergoyang dan dapat uang. You're like a princess. I'm not gonna sleep with men I don't... What do you mean by that? Whose roof you slept under? Don't act like you're the Berpindah ke sebuah lahan kosong, Jack melakukan himbauan jumpa pers untuk mencari dukungan.
dengan rencana pembangunan sebuah perusahaan di lahan kosong tersebut yang nantinya akan dibuka untuk para wanita karir. Di sini juga ada wartawan bayaran Jamal yang bertugas mencacar Jack dengan pertanyaan menjatuhkan untuk membuat Jack emosi di depan publik. Dan tugas orang ini berhasil. Jack yang emosi menjawab pertanyaan wartawan itu dengan nada marah. But I see you 18th. Di perjalanan pulang, Jack marah-marah tidak jelas karena mencalonkan diri sebagai wali kota sangat membuatnya sakit kepala. Ia tidak akan mau melakukan semua itu jika sang ayah tidak memaksanya. Jack juga memarahi sekretarisnya yang suka tidur dengan orang kulit hitam. Jika ingin mencari sensasi besar kepuasan, dirinya bisa melakukannya. Sang sekretaris hanya bisa menasehati Jack. Jika ia kalah dalam pemilu, FBI yang sudah mengincar dirinya pasti akan datang mengetuk pintu rumahnya. Singkat cerita, Veronica berhasil mengumpulkan dua istri rekan Harry, Alice dan Linda. Mereka janji bertemu di sebuah spa kebugaran. Alice dan Linda datang memenuhi undangan itu, tapi Amanda tidak datang. Meski kurang satu, ia tetap menyampaikan situasi yang saat ini mereka hadapi. Suami mereka telah merampok 2 juta dolar dari Jamal Mining, mafia yang sekarang mencalonkan diri menjadi wali kota. Dan uang itu juga ikut terbakar dalam ledakan. Kabar buruknya, Jamal datang menagih 2 juta dolar itu. Mereka harus membayarnya paling lambat 1 bulan dari sekarang. Jika tidak, mereka semua akan mati. Dan Jamal bukan orang yang pemaaf. Veronica menawarkan solusi dengan melaksanakan aksi perampokan bernilai 5 juta dolar. Semua rencana sudah tertulis dengan sangat detail dalam buku catatan peninggalan Harry. 2 juta untuk membayar Jamal, 3 juta sisanya mereka bagi 3, masing-masing 1 juta dolar. Tanpa menunggu persetujuan, Veronica memberikan sejumlah uang dan secari kertas bertuliskan alamat. Ia meminta mereka berdua datang ke markas tersebut tepat jam 11.30 nanti malam. Di sebuah gereja, seorang pastor bernama Reverend sedang berkhotbah dengan menggebu-gebu, mengajak orang-orang dalam jalan kebenaran, mengajak semua orang menerapkan kepedulian pada lingkungan sekitar. Kepedulian dalam memilih pemimpin yang adil yang bisa mensejahterakan semua orang. Di tengah jemaat itu juga hadir Jamal Mining bersama ajudannya Noel. Ia hanya tersenyum mendengar apa yang disampaikan pastor. The result is always hurt. We need to bring love. This words. Thou shalt love thy neighbor. Wrong. Setelah khotbah selesai, semua jemaat pergi. Jamal bersama ajudannya tidak pergi. Ia dengan sengaja datang untuk bertemu sang pastor. Dan terjadilah tawar-menawar dukungan. Pastor Reverend menjelaskan maksudnya. Ia sangat senang karena sesama kulit hitam mencalonkan diri. Tapi dalam masalah politik bukan hanya soal ras. Suara akan diberikan kepada siapa yang berani membayar. Jamal menjadi tidak senang. Ia baru saja dirampok 2 juta dolar. Dan sekarang sang pastor ingin uang kampanye darinya. Saat Jamal ingin menyebutkan harganya, Jack Mulligan menelpon. Sang pastor meminta maaf kepada Jamal karena diskusi mereka harus dilanjutkan lain kali. Ia kemudian pergi meninggalkan Jamal dan ajudannya tanpa kepastian. Lanjut di sebuah salon kecantikan, terlihat seorang wanita muda single mom bernama Bailey sedang bekerja. Ia terlihat khawatir dengan bosnya karena ada seorang lelaki datang meminta uang darinya. Pada malam harinya, Veronica diantar oleh bus pergi menuju markas tempat persembunyian Harry dan rekannya, di mana ia janji bertemu dengan Linda dan Alice. Tempat ini terlihat sangat berantakan. Banyak pakaian dan sisa makanan berserakan di mana-mana. Dengan perasaan sedih, Veronica membersihkan tempat itu dengan perlahan. Sementara itu di lain tempat, Alice bertemu dengan seorang sugar daddy bernama David yang memesan pelayanan darinya lewat sebuah situs kencan. David mengaku sebagai seorang ahli di bidang konstruksi. Beberapa gedung di kota adalah desainnya. I would probably say something real. Feel lucky to have met you tonight. That one. I told you. That one is a hotel. Look, I promise. I work 80 hours a week. Women smell the way they talk. Kembali ke Bailey yang bekerja di sebuah salon kecantikan sebelumnya. Saat ia baru saja sampai di rumahnya, teleponnya berdering. Seseorang memintanya bekerja mengasuh anak sekarang juga. Bailey langsung pergi lagi sambil meminta maaf kepada anak wanitanya. Ternyata Bailey dipekerjakan oleh Linda untuk mengasuh kedua anaknya karena ia akan pergi menemui Veronica. Lanjut di waktu yang hampir bersamaan, Jamie mendatangi Bobby, pria lumpuh pemilik kafe bowling yang pernah didatangi Veronica. Jamie menyiksa pria itu dan memaksanya untuk memberitahukan alasan kenapa Harry merampok uang kampanye Jamal Mining. Karena Bobby tidak mau buka mulut, Jamie menyiksanya dengan menusukkan obeng ke tubuhnya.
Pada akhirnya, Bobby menyerah. Ia tidak kuat menahan siksaan tersebut. Bobby lalu memberitahukan semua yang ia ketahui kepada Jamie bahwa Veronica mendapatkan buku yang ditinggalkan Harry yang berisi informasi suap para pejabat, daftar agenda perampokan, dan termasuk rencana perampokan berikutnya. Sedangkan di markas persembunyian, Veronica dan Linda sudah bersama, hanya menunggu Alice yang datang terlambat. Setelah Alice tiba, Veronica tidak membuang waktu. Ia langsung menjelaskan rencana perampokannya. Alice ditugaskan mencari mobil PAN dan 3 pucuk senjata Glock. Sedangkan Linda ditugaskan untuk mencari lokasi tepatnya denah bangunan rumah yang menjadi target perampokan. This for the guns. America. You don't have a jacket? No. Keesokan harinya, Alice pergi ke sebuah pelelangan mobil dan memenangkan sebuah mobil PAN meski dengan harga yang sedikit mahal. Now this one, what do you want this for? Wait, which one? This one. Then it's not too much. My boss is kind of a... Yang lebih konyolnya lagi, ternyata Alice tidak bisa menyetir, sehingga ia terpaksa memanggil Veronica untuk membawa mobilnya pulang. Sementara itu, Linda berupaya untuk mencari tahu mengenai informasi tentang denah bangunan tersebut lewat pencarian di Google. Setelah menemukan kantor arsiteknya, Linda langsung mendatanginya. Namun, manajer kantor tersebut tidak bersedia memberitahu di mana rumah dengan denah tersebut dengan alasan privasi. Tapi, ia mendapatkan nama Delia Portes sebagai perancang denah tersebut. Tanpa menunda lagi, Linda segera mendatangi rumah sang perancang. Ia disambut dengan baik oleh Portes. He is a secretary with Miss Sure. Thank you. Thank you. Yeah. And it's about some projects. Should leave. Tapi sekali lagi, Portes menolak memberitahu di mana denah rancangannya dibangun dengan alasan privasi. Sedangkan Alice, ia terlihat berada di pelelangan senjata. Setelah memperhatikan sekeliling, Alice mendatangi seorang ibu dengan anaknya. Ia beralasan sebagai mantan istri yang teraniaya. Untuk melindungi diri dari mantan suaminya yang brutal, Alice membutuhkan 3 senjata Glock yang akan diletakkan di 3 ruangan di rumahnya. Wanita itu merasa iba. Ia bersedia menjual 3 senjata Glock tanpa mendaftarkan identitas Alice. Lanjut, Alice dan Linda bertemu. Mereka menuju ke tempat latihan menembak menggunakan bus. Di sini, Alice menawarkan bantuan kepada Linda, yang saat ini kesulitan untuk mencari alamat denah tersebut. Linda yang merasa terbantu langsung menyerahkan denah tersebut kepada Alice. Setibanya di tempat latihan menembak, mereka berdua langsung menguji ketangkasan menembak. Dan hasilnya, Linda tidak berbakat dalam menembak. Sedangkan Alice, semua peluru yang ditembakkan tepat mengenai sasaran. Kembali ke Jamie, ia bertemu dengan Jamal dan memberitahunya tentang buku catatan yang dipegang oleh Veronica. Di dalam buku itu ada daftar suap para pejabat pemerintah. Juga ada soal rencana perampokan besar selanjutnya. Namun Jamal melarang Jamie mendatangi Veronica karena ia memiliki perjanjian 1 bulan dengan Veronica. Ia tidak peduli jika Veronica harus merampok untuk mengembalikan uangnya. Selama uang itu kembali padanya, apapun yang dilakukan Veronica tidak masalah baginya. Di waktu yang sama, Veronica ditelepon oleh Bobby yang menanyakan buku catatan Harry. Apakah ia sudah menggunakannya untuk melunasi hutang Harry? Veronica berbohong dengan mengatakan kalau ia sudah menyerahkannya kepada Jamal sebagai pelunasan hutang. Padahal ia masih menyimpan buku tersebut dan berniat melakukan agenda perampokan Harry. Malam harinya terlihat Jack Mulligan yang menemui beberapa kolega dan rekan bisnisnya untuk mempersiapkan diri dalam pemilihan yang akan dilakukan 1 bulan lagi. Ia membual dan tertawa bersama semua rekannya karena hasil survei masih menunjukkan dirinya lebih unggul dari Jamal Mining. Kembali ke Veronica, ia kembali mengingatkan tentang kematian anaknya yang tewas ditembak polisi karena kesalahpahaman. Tiba-tiba teleponnya berdering. Amanda, istri rekan Harry bernama Jimmy, memintanya bertemu. Veronica langsung menanyakan kenapa Amanda tidak datang saat diundang bertemu di spa. Amanda menjelaskan ia tidak bisa datang karena tidak ada yang menjaga anaknya yang masih berumur 6 bulan. Ia tidak bisa meninggalkannya sendiri di rumah. Kedua janda ini saling menguatkan satu sama lain tanpa sedikit pun menceritakan tentang rencana perampokannya. Di lain tempat, Bas didatangi oleh Jamie dan anak buahnya. Ia memaksa Bas mengatakan di mana target perampokan selanjutnya dalam buku catatan Harry. Bas yang bersikukuh tutup mulut kemudian dibunuh dengan kejam oleh anak buah Jamie.
Keesokan harinya, Veronica mendapatkan kiriman paket berisi cincin yang biasa dipakai Bas. Veronica langsung terguncang. Pengiriman cincin itu sama halnya dengan menyatakan kalau Bas telah tewas. Tiba-tiba, ia menerima telepon dari nomor Bas. Namun yang berbicara bukan Bas, itu adalah Jamal yang mengingatkannya kalau waktu mengembalikan uangnya hanya tersisa 1 minggu lagi. Berpindah ke sebuah hotel, Alice meminta David untuk menemukan di mana denah itu berada sebelum mereka melakukan ritual kesenangan. Namun setengah permainan dimulai, Veronica mengetuk pintu. Dengan wajah ketakutan, Veronica mengatakan ia terpaksa mendatangi Alice karena merasa tidak aman lagi di apartemennya setelah kematian Bas. David merasa sangat kesal dengan kedatangan Veronica dan segera pergi dari sana. Di sini mereka sempat bertengkar karena Alice menjadi wanita simpanan setelah beberapa minggu kematian suaminya. Alice mengatakan bahwa hidup itu sangat keras. Meratapi kematian suaminya sepanjang waktu bukan solusi. Dirinya bukan orang berduit. Demi melanjutkan hidup, segala cara harus dilakukan. Karena itu juga dirinya berhasil mengetahui di mana denah itu berada dengan bantuan David. Veronica yang tidak terima dengan jalan pikiran Alice langsung memukulnya. Tapi Alice tidak diam. Ia balik memukul Veronica. Dengan kesal ia mengatakan, mulai sekarang ia tidak ingin direndahkan lagi oleh siapapun. Pada akhirnya, Veronica yang sudah tidak tahan dengan perasaannya yang terpuruk menangis sambil memeluk Alice. Musibah beruntun terus menimpa dirinya. Ia mencoba bersikap tegar, tapi apalah daya, kodrat wanita tidak sekuat lelaki. Kematian Bas menjadi pukulan berat bagi mereka bertiga. Sekarang mereka harus mencari driver baru. Linda menjadi emosi. Jika dalam 1 minggu mereka gagal mendapatkan uangnya, risikonya adalah kematian. Jamal pasti akan membunuh mereka. Tanpa pilihan, Veronica memutuskan mendatangi kediaman Amanda dan menceritakan tentang rencana mereka untuk merampok. Demi untuk membayar kembali uang $2 juta yang dirampok suami mereka dari mafia Jamal Mining. Ia berharap agar Amanda bersedia untuk ikut dan menjadi driver. Namun Amanda justru menolak dengan halus. Ia mengatakan kalau rencana tersebut sangatlah berisiko besar. Tiba-tiba anak Amanda menangis dan ia segera pergi ke kamar menenangkan anaknya. Di saat inilah anjing yang dibawa oleh Veronica menggonggong dengan sangat keras di depan sebuah kamar. Saat Veronica menghampiri anjingnya, ia melihat botol anggur yang biasa diminum suaminya Harry. Tanpa harus membuka pintu itu, Veronica tahu siapa orang di balik pintu tersebut. Ia segera pergi dari sana dengan perasaan yang amat sedih. Wanita ini tersadar kalau selama ini ternyata suaminya masih hidup dan memalsukan kematiannya untuk bisa berselingkuh dengan Amanda. Juga telah membawa uang $2 juta yang ia curi dari Jamal. Lanjut, flashback yang mengungkapkan kebenaran tentang konspirasi rencana jahat yang dilakukan oleh Jack Mulligan dan Harry. Ternyata selama ini Harry bekerja untuk Jack. Diperintahkan merampok uang kampanye milik Jamal dengan tujuan agar Jamal gagal terpilih dalam pemilu. Harry telah mengkhianati 3 rekannya dengan meletakkan tabung gas di belakang mobil sebelum penyergapan. Ia sudah tahu kalau polisi telah berada di depan. Harry dengan sengaja menembak kunci hingga membuat pintu bagasi terbuka sendiri. Saat itulah polisi menembaki mereka tanpa ampun. Sedangkan Harry bersembunyi dan menekan tombol pemicu bom hingga membuat tabung gas di belakang mobil meledak. Kemudian pergi dari sana lewat pintu belakang yang dengan sengaja tidak dijaga polisi atas perintah dari Jack. Kembali ke masa sekarang, sesampainya di apartemennya, Veronica begitu kecewa dengan kebohongan Harry. Ia mengingat kembali kenangan pahit di mana putranya terbunuh di masa lalu. Karena panggilan telepon dari Harry, anaknya ditilang polisi. Yang kemudian polisi itu menembak anak itu karena kesalahpahaman. Polisi mengira ia mengambil senjata saat merogoh tasnya. Kembali ke Alice di bar bersama David setelah pertemuan kesenangan mereka. David menyerahkan secari kertas berisi informasi mengenai alamat tempat di mana denah itu berada, seperti yang diminta Alice. Di sini David mengajak Alice pergi ikut dengannya ke Shanghai, China, mengurus pekerjaannya sekaligus berlibur. Namun Alice menolak karena rencana perampokan dengan teman-temannya akan segera dilakukan. Ia beralasan ada urusan yang harus diselesaikan segera. Lanjut, Alice dan Veronica mendatangi alamat denah yang dimaksud, yang ternyata adalah kediaman keluarga Mulligan. Sedangkan di rumah Linda, seperti biasa, Bailey datang untuk merawat kedua anaknya. Linda yang sudah lama mengenal Bailey menawarinya pekerjaan lain sebagai pengemudi. Mereka akan merampok $5 juta dari kediaman keluarga Mulligan. Anehnya, tanpa berpikir, Bailey setuju. Mereka segera menuju markas di mana Veronica dan Alice sudah menunggu. Veronica sangat kaget melihat orang luar yang tidak dikenalnya. Ia menolak bergabungnya Bailey. Melakukan perampokan dibutuhkan mental dan keberanian. Juga mereka membutuhkan 1 senjata lagi.
Dengan muka datar, Bailey mengatakan ia sudah memiliki senjatanya sendiri. Di sini, Alice menyetujui bergabungnya Bailey karena mereka memang kekurangan pengemudi. Veronica tidak bisa menolak lagi. Ia langsung berikan tugas kepada Bailey untuk memantau jumlah CCTV di kediaman keluarga Mulligan. Pagi harinya sesuai rencana, Bailey berolahraga lari sambil mengelilingi kediaman Mulligan, menjalankan tugasnya menghitung berapa jumlah CCTV di kediaman tersebut. Veronica sendiri mendatangi kediaman itu untuk bertamu, berdalih ingin meminta bantuannya tentang masalah Jamal yang memintanya mengembalikan uang $2 juta yang dirampok Harry. Padahal itu hanyalah akal-akalan Veronica saja. Ia hanya ingin mengetahui kondisi tata letak dan situasi terkini di rumah tersebut secara langsung. I have a meeting with Jack Mulligan. Sedangkan di ruang kantornya, Jack sedang berdebat dengan sang ayah karena Jack telah memecat bawahan yang telah bekerja 30 tahun untuk keluarga mereka. Tom tidak terima. Ia ingin Jack memanggilnya kembali untuk bekerja. Dalam kepemimpinan, loyalitas bawahan sangat penting karena pengkhianatan seorang bawahan bisa menghancurkan seorang pemimpin. Now listen to me, son. My son. Yeah. To Cole Hillsman. You'll listen to me, father. To people like you. Because you won't be here anymore. Setelah pembicaraan selesai, Tom keluar. Ia bertemu dengan Veronica. Karena jiwa sosialnya tinggi dan keramahannya, Tom langsung menyelami Veronica dan menyuruh Jack menerima Veronica dengan hormat. Tanpa pilihan, Jack hanya bisa menerimanya. Veronica langsung mengatakan kalau ia ingin meminta bantuan seperti yang Jack tawarkan ketika di pemakaman. Tetapi Jack tidak seperti ayahnya. Ia menolak memberikan bantuan kepada Veronica. Janjinya waktu itu hanya sekedar pemanis dalam ucapan. Ia tidak peduli kepada orang lain. Ia tidak pernah menghargai orang lain. Jika masih berguna, ia akan menggunakannya. Jika tidak berguna, ia akan membuangnya. Malam harinya, mereka 4 orang janda melakukan gladi resik, latihan bersama untuk membawa tas berisi uang, menggunakan pemberat tanah yang ditimbang sesuai berat uang. Veronica mencoba memperkirakan beban dan waktu yang harus mereka tempuh untuk membawa uang itu masuk ke dalam mobil pan. Now all of our work is worth nothing if Hughes have taken in commission kickback. It weighs 44 pounds. I feel like I'm in school. Your bag? No. It's not funny now, is it? It won't. Now that bag had double the weight of. Gotta move fast. 3 days to look and move like a balls to pull this off. Lanjut di tempat Alice yang baru selesai melayani David. Ia meminta David mengajaknya berkunjung ke rumahnya. Tetapi David menolak dengan mengatakan kalau Alice hanya sekedar wanita penghibur baginya. Mendengar itu, Alice merasa sangat direndahkan. Ia semakin bertekad melakukan perampokan itu untuk merubah hidupnya agar tidak ada lagi orang yang merendahkannya. Di tempat lain, Veronica bertemu dengan Ken R., pria tua kepala keamanan rumah keluarga Mulligan. Ia mengancam Ken dengan foto-foto mesumnya bersama keponakannya sendiri yang ia dapat dari buku catatan Harry. Dengan terpaksa, Ken memberikan kata sandi berangkas di rumah kediaman Mulligan. Ia takut foto itu diketahui oleh istrinya. Sementara itu dari kejauhan, JTM memperhatikan setiap gerak-gerik Veronica. JTM sangat senang. Sekarang ia mengetahui kalau para janda itu akan merampok kediaman Jack Mulligan. Lanjut di kantor Jamal, terlihat Jack yang mendatanginya untuk membicarakan sebuah kesepakatan sebelum acara debat pemilihan. Jack menawarkan kesepakatan jika Jamal bersedia bekerja untuknya, ia akan mengalah dalam pemilihan, membiarkan Jamal menjadi wali kota pertama dari keturunan Afrika. Tapi Jamal menolak. Ia tidak mau jika hanya menjadi seorang pemimpin boneka. Pada malam harinya, Veronica pergi ke tempat penitipan anjing. Ia menitipkan anjing kesayangannya itu di sana. Apa yang akan ia lakukan sangat berbahaya. Jika kecelakaan menimpanya, anjing itu akan masih bisa hidup bersama majikan barunya. Linda dan Bailey bersama anak mereka juga sedang berdoa di gereja, meminta keselamatan dan keberhasilan apa yang akan mereka lakukan nantinya. Setelah semuanya siap, mereka berkumpul kembali di markas. Malam ini adalah malam debat politik, saat paling tepat melakukan perampokan. Semua orang sedang lengah dengan euforia acara debat tersebut. Kode berangkas juga sudah didapatkan. Mereka semua sepakat untuk melakukannya sekarang. Bailey langsung menjalankan tugas pertamanya, membakar beberapa mobil dengan kembang api untuk memancing polisi yang berpatroli di luar kediaman Mulligan. Setelah 2 polisi itu terpancing, mereka segera bergerak memasuki kediaman itu lewat titik buta CCTV. Tidak lupa, masing-masing dari mereka menggunakan topeng. Setibanya di depan pintu ruang keamanan, Veronica mengetuk pintu itu untuk memancing penjaga keluar.
Setelah pintu terbuka, Veronica langsung menodongkan senjatanya kepada penjaga itu dan mengikatnya. Dugaan mereka benar, rumah itu kosong, hanya ada satu penjaga di sana. Tiba-tiba, saat mereka masuk ke dalam, istri Tom Mulligan keluar kamar. Veronica langsung menodongkan senjatanya. Istri pejabat itu segera kembali masuk ke kamarnya bersembunyi sambil ketakutan. Sedangkan Bailey sudah menunggu di depan rumah kediaman itu dengan mobil PAN yang mereka siapkan sambil mengawasi situasi dan kondisi. Di dalam rumah kediaman, Veronica berhasil menemukan berangkasnya. Mereka segera memasukkan kode yang diberikan Ken. Karena saking gugupnya, Veronica memasukkan angka yang terbalik, sehingga percobaan pertama itu gagal. Alice segera mengambil alih dan berhasil memasukkan angka yang benar. Pada akhirnya, mereka berhasil masuk ke dalam berangkas yang penuh uang tersebut. Tanpa ragu, memasukkan semua uang ke dalam tas yang mereka bawa masing-masing. Namun saat mereka keluar dari berangkas, Tom ayah Jack muncul sambil menodongkan senjatanya. Ia membuka topeng Veronica dan mengenalinya. Melihat dua orang lagi mendekat, Tom yang panik langsung menembakkan senjatanya hingga mengenai Alice. Linda juga dengan cepat menembakkan senjatanya secara spontan, tepat mengenai dada Tom hingga membuatnya tewas. Melihat situasi menjadi sangat kacau, Veronica langsung mengambil pistol di tangan Linda dan menyimpannya. Lanjut ia membantu Alice berdiri dan menyeretnya keluar dari kediaman tersebut. Sialnya, setelah tiba di mobil van, ada JTM di sana menyandra Bailey. JTM dengan sengaja menunggu mereka berhasil merampok uang tersebut. Orang ini sangat serakah, ia mengabaikan perintah Jamal, ingin mengambil semua uang itu untuk dirinya sendiri. JTM kemudian pergi membawa mobil van yang berisi uang hasil perampokan 5 juta dolar tersebut. Tapi, para wanita janda ini menolak untuk menyerah. Mereka kemudian mengejar mobil PAN itu menggunakan mobil lainnya. Mereka berhasil menabrak mobil PAN itu yang membuat JTM kehilangan kendali dan menabrak pembatas jalan hingga membuatnya tewas di tempat. Uang 5 juta dolar itu pada akhirnya berhasil direbut kembali oleh para wanita janda dan mereka langsung pergi dari sana. Namun Alice yang tertembak di bahunya kehilangan banyak darah. Mereka segera membawanya ke rumah sakit. Dengan cepat, Linda menemani Alice memasuki rumah sakit dengan alasan tertembak oleh begal di tengah jalan. Sedangkan Veronica, ia mengantar Bailey pulang ke rumahnya. Uang hasil perampokan akan mereka bagi setelah situasi aman. Lanjut, Veronica sendiri menuju markas, berniat untuk segera membagi uang hasil perampokan tersebut. Saat hendak memindahkan tumpukan tas itu dari dalam mobil, Harry tiba-tiba muncul sambil menanyakan kenapa Veronica merampok. Kenapa tidak menyerahkan saja buku catatan itu untuk melunasi hutangnya kepada Jamal? Tanpa suara, Veronica meneteskan air matanya, melihat suami yang dicintainya tega mengkhianatinya. Tapi, Harry yang sudah kalap dalam keserakahan memukul Veronica. I need that money, Ronnie. Money. Ia berniat mengambil semua uang itu untuk dirinya sendiri. Saat Harry bersiap menodongkan senjatanya, Veronica lebih dulu menembaknya hingga tewas. Meski dalam suasana hati yang sangat sedih, Veronica tetap berpikir normal. Alibi kemudian segera dibuat. Veronica menaruhkan pistol yang digunakan membunuh Tom ayah Jack ke tangan Harry, agar terlihat seperti Harry yang membunuh Tom Mulligan, yang kemudian disergap oleh orang lain setelah berhasil merampok. Lanjut, Veronica membakar mobil yang ia gunakan sebelumnya, dan segera pergi dari tempat itu menggunakan mobil pribadi sambil membawa semua uangnya. Beberapa hari setelahnya, kehidupan para wanita ini mulai kembali normal. Bailey setelah mendapatkan uang bagiannya, memberikan sedikit uang kepada mantan bosnya untuk melunasi hutangnya kepada Jack. Linda mendapatkan kembali kepemilikan toko yang sebelumnya direbut oleh para rentainer karena hutang suaminya. Pada suatu kesempatan, Alice dan Veronica secara kebetulan bertemu di sebuah kafe yang sama. Sesuai kesepakatan sebelumnya, jika misi mereka sudah selesai, mereka berpura-pura tidak saling mengenal. Di sini, Veronica menggunakan uangnya untuk membangun sebuah perpustakaan sekolah dan menamainya dengan nama Marcus, almarhum anaknya. Namun saat Alice hendak pergi dari kafe tersebut, Veronica mengikutinya dan menyapa Alice seperti seorang teman lama. Sedangkan pemilihan umum dimenangkan oleh Jack Mulligan. Kematian Tom Mulligan menarik simpati masyarakat, sehingga memilihnya menjadi seorang wali kota. Sedangkan dalam perampokan uang 5 juta dolar itu dituduhkan kepada Harry yang ditemukan tewas di markasnya. Pelaku selanjutnya disalahkan kepada Jamal,
yang dituduhkan bekerja sama dengan JTM adiknya membunuh Harry dan kemudian mencuri uang 5 juta dolar tersebut. Sekarang Jamal telah menjadi buronan paling dicari. Dan selanjutnya film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih Gasan Babuhan Pian yang masih setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya kalian subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan ketika video baru diupload di channel ini. Jadi tetap stay di channel Bang Junet.